Kita kan sering banget ya mikirin soal uang, waktu, aset, pokoknya semua yang berharga. Tapi gimana kalau aset kita yang paling berharga itu justru sesuatu yang lagi kita pakai sekarang ini, detik ini juga. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih mata uang pikiran kita yang sebenarnya. Coba deh berhenti sebentar dan pikirin apa sih satu hal yang jadi dasar dari semua yang pernah kamu pelajari, kamu rasain, dan kamu ingat. Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Bukan uang, tapi atensi kamu. Bener banget, atensi. Itulah mata uang yang kita pakai buat membeli setiap pengalaman, setiap ilmu, bahkan setiap hubungan. Intinya sih, apa yang kamu perhatiin, itulah yang jadi kenyataan buat kamu. Terus, atensi itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, bayangin atensi itu kayak satpam atau penjaga gerbang kesadaran kita. Dari jutaan hal yang ada di sekitar kita, atensi inilah yang milih. Oke, ini penting, masuk. Yang lain, tunggu dulu. Makanya, tanpa atensi, nggak akan ada ingatan. Sering kan kita ngerasa lupa, padahal sebenarnya kita emang nggak memperhatiin dari awal. Nah, yang seru nih, atensi itu ternyata bukan cuma satu hal. Anggap aja kayak kotak perkakas di otak kita. Isinya macam-macam alat dengan fungsi yang beda-beda. Penasaran? Oke, kita buka satu-satu ya. Yang pertama, atensi selektif. Kita sebut aja si lampu sorot. Pernah nggak lagi baca buku di kafe yang berisik banget, tapi kamu bisa tetap fokus sama tulisan dan nggak peduli sama obrolan orang lain? Nah, itu dia kerjaannya si lampu sorot mental ini. Berikutnya, ada atensi terbagi atau si juggler. Ini nih yang sering kita bangga-banggain sebagai multitasking. Tapi ada rahasianya loh. Otak kita itu sebenarnya nggak bisa multitasking. Yang terjadi adalah dia cuma pindah-pindah fokus super cepat. Kelihatannya keren, tapi aslinya boros energi banget. Terus ada atensi berkelanjutan. Anggap aja ini si pelari maraton di otak kita. Ini yang kepake banget pas kita lagi belajar buat ujian semalaman atau ngerjain proyek yang butuh fokus tinggi berjam-jam. Ini semua soal daya tahan mental. Seberapa lama kita bisa terus lari tanpa keganggu? Dan yang paling tinggi jabatannya, attention executive. Inilah CEO di otak kita. Dia yang ngatur semuanya. Dia yang bilang, oke, sekarang pakai lampu sorot. Atau, coba deh jadi juggler sebentar. Atau, waktunya lari maraton nih. Pokoknya, dia manajer dari semua jenis atensi kita. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Coba deh lihat di kolom tantangan modern. Kena banget kan? Kita tuh dipaksa gonta-ganti mode terus. Dari kerja fokus, ada email masuk, balas dulu. Lagi balas, ada chat bunyi, pindah lagi. Bolak-balik kayak gini terus-terusan, inilah yang bikin kita di akhir hari rasanya capek banget otaknya. Nah, kebiasaan gonta-ganti fokus inilah yang ngebawa kita ke inti masalahnya. Ada pertarungan besar antara desain otak kita yang sebenarnya masih jadul sama dunia digital yang super cepat. Pasti pernah dengarkan statistik yang agak serem ini? Katanya rentang perhatian kita sekarang lebih pendek dari ikan mas. Wah, kedengerannya parah banget ya. Seolah-olah otak kita jadi makin lemot. Tapi beneran gitu nggak sih? Oke, ini bagian pentingnya. Mitosnya otak kita rusak secara biologis. Kenyataannya, nggak sama sekali. Otak kita nggak rusak. Justru dia lagi beradaptasi. Dia lagi dilatih sama lingkungan kita, sama scroll sosmed yang nggak ada habisnya, sama video-video pendek, buat terus-terusan nyari hal baru setiap beberapa detik. Dan ya beginilah hasilnya. Di dunia nyata, waktu kerja kita jadi pecah-pecah, terfragmentasi. Yang kita kira multitasking itu sebenarnya cuma pindah-pindah tugas doang. Dan efeknya, kita jadi lebih lambat, lebih gampang bikin salah, dan yang pasti lebih capek. Kenapa sih ini bisa bikin kecanduan banget? Jawabannya ada di dopamin, kimia di otak kita. Platform-platform digital itu dirancang mirip kayak mesin slot di kasino. Setiap notifikasi, setiap like, itu kayak hadiah kecil yang nggak terduga. Begitu dapat, otak kita ngelepasin dopamin, bikin senang, dan akhirnya kita jadi pengen ngecek lagi, dan lagi. Dan ini ngebawa kita ke sebuah fakta yang mungkin agak nggak enak didengar. Di dunia sekarang ada yang namanya ekonomi atensi. Dan di ekonomi ini produk yang dijual itu ya atensi kita. Semua platform itu rebutan buat dapetin waktu dan fokus kita. Artinya tujuan mereka itu sebenarnya berlawanan banget sama tujuan kita buat bisa fokus. Oke, kedengarannya emang agak suram ya. Tapi tenang.
tenang, kita nggak pasrah gitu aja. Kabar baiknya adalah atensi itu bisa dilatih ulang. Jadi, gimana caranya kita ngambil alih lagi kendalinya? Yuk kita lihat. Ini nih kalimat yang penting banget. Atensi itu keterampilan, bukan bakat dari lahir. Ini datang dari penelitian rehabilitasi cedera otak loh. Logikanya gini, kalau otak yang rusak aja bisa dilatih lagi buat fokus, masa otak kita yang sehat tapi cuma terganggu nggak bisa? Anggap aja fokus itu kayak otot, bisa kita latih biar makin kuat. Terus, gimana cara ngelatih otot ini? Salah satu cara paling ampuh itu lewat mindfulness atau kesadaran penuh. Latihannya gampang banget, cuma butuh beberapa menit tiap hari. Cukup duduk tenang, fokus ke napas, dan tiap kali pikiran kita ngelantur, pelan-pelan balikin lagi fokusnya ke napas. Itu aja. Latihan ini secara harfiah ngajarin otak kita buat tetap fokus. Selain latihan dari dalam, kita juga perlu bangun benteng pertahanan dari luar. Coba deh terapin aturan kebersihan digital ini, matiin notif yang nggak penting, jadwalin waktu khusus buat cek email atau sosmed, biasain single tasking, tutup tab yang nggak relevan. Hal-hal simpel kayak gini tuh bisa ngurangin serangan ke atensi kita secara drastis. Anggap aja lagi beres-beres rumah digital kita. Dan tentu aja jangan pernah lupain fondasinya. Kesehatan fisik sama mental itu nyambung banget. Tidur yang cukup, olahraga rutin, yang bisa ningkatin semacam pupuk otak, dan makanan yang bagus, itu semua tiang-tiang penyangga utama buat kemampuan fokus kita. Oke, kita udah bahas masalahnya, solusinya juga udah. Tapi, emang kenapa sih ini semua penting banget? Emangnya apa untungnya kita bisa fokus lagi? Jawabannya, ternyata jauh lebih dalam dari sekedar biar kerjaan cepet beres. Coba kita lihat contoh yang taruhannya nyawa. Buat seorang dokter, atensi itu bukan kemewahan, tapi alat kerja yang vital. Kemampuan buat dengerin baik-baik, buat perhatiin detail sekecil apapun, itu bisa jadi penentu antara diagnosis yang benar dan kesalahan fatal. Dan disinilah kita sampai ke kesimpulan paling utamanya. Gak peduli itu ke dokter, ke pasangan, atau ke temen, ngasih perhatian kita sepenuhnya itu adalah cara terbaik buat nunjukin kalau mereka itu penting buat kita. Atensi, pada akhirnya, adalah mata uang dari sebuah hubungan yang tulus. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Mengingat atensi adalah asetmu yang paling berharga, kemana dan ke siapa kamu bakal menginvestasikannya hari ini? Pilihannya ada di tanganmu.